Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma yusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Wa qala ta'ala aidan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi izni rabbiha. Al-ayah. Yang kami muliakan Kiai Haji Syihabuddin Al-Hafidh hafizallah, Kiai Haji Muhammad Al-Jazir, ini orang tua saya ketika bikin disertasi gitu ya, saya Kiai beliau, terus para kiai, para ulama yang sangat luar biasa yang rawuh pada kesempatan pagi hari ini, para sayyidatuna pada umat di sebelah sana. Apa ini? Oh ya, oh ini muncul ya. Oh, sudah. Ya. Nanti jadi tentang Islam dan Kesultanan Demak ya. Jadi saya membahas selama 40 menit sekitar itu. Insyaallah mudah-mudahan ada banyak keterangan baru gitu ya. Yang pertama saya mulai dari slide pertama dari ini sambil dibahas. Slide pertama. Jadi saya menyampaikan dari beberapa catatan orang-orang luar ya, supaya menjadi bahwa kadang-kadang kita mendapati hanya satu sumber ya tentang sejarah. Maka seperti yang disampaikan Kiai Haji Syihabuddin Al-Hafidh tadi, bahwa sejarah Islam itu selalu tersambung, terhubung, sanadnya sanad yang selalu terhubung ya. Jadi kita tidak bisa melepaskan periode sanad tertentu kemudian kita membuat sanad baru, itu sangat sulit. Dalam istilah Profesor Ahmad Mansur Suyanegara itu, mbok melu mili itu lebih kepenak. Melu mili itu artinya kita mengambil sanad-sanad para ulama yang sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang dan seterusnya. Insya Allah selamat itu, kata beliau begitu. Itu ya. Jadi tidak boleh kita ada terlalu banyak geronjalan, kata beliau. Itu ya. Banyak lubang-lubang itu banyak sekali kalau kita mengambil tidak mau mengambil sanad dari orang tua kita dulu, gitu ya. Tidak mau mengambil sanad orang tua kita dulu. Saya mulai dari bahwa agama ini sampai di Pulau Jawa itu pada abad-abad sebelum jatuhnya Majapahit. Ini kesimpulan dari John Crawford itu ya. Jadi sudah saya lampiri sumbernya pada halaman 306 dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di bukunya. Jangan ada yang punya alasan cari sumber sekarang. Itu aja. Itu di internet itu sangat mudah dicari. Ya, kita dimudahkan. Mau cari arsip Utsmani itu sangat mudah sekarang.
Jadi tidak ada alasan nggak mau sekolah, nggak mau belajar sejarah, kira-kira begitu aja. Jadi berikutnya, jadi daerah-daerah pantai utara Jawa itu sangat dominan sejak dulu. Ya, daerah-daerah cagak bumi di Jawa itu ya, itu selalu ada cagak-cagak itu. Minal mu'minina rijalun, gitu ya. Selalu ada rijaluddin, rijalu dakwah, kan gitu aja, selalu ada. Bahasa itu sudah disampaikan oleh Sunan Bonang dalam suluk Sunan Bonang tentang rijaluddin itu. Ya. Jadi tentang rijal-rijal cagak-cagak bumi. Jadi kalau kita di Mataram, ya cagak-cagak Kasunanan, masjid-masjid Kasunanan di Kasunanan tuh masjidnya ada banyak itu ya, masjid-masjid Nagoro itu aja, itu banyak sekali. Sayangnya panjenengan juga tidak memelihara masjidnya, gitu aja. Jadi sayangnya orang Islam tidak mau memelihara masjidnya ya, Kiai. Jadi kalau di Jogja mungkin sudah mulai aware gitu aja, sadar bahwa ini harus dipelihara. Di Solo ini masih belum, itu aja. Di Jatisaba, di mana-mana banyak itu. Ada kaligrafinya Usmani kan banyak juga di situ. Ya. Yang bedakan ya dari konstruksinya juga berbeda, terus mimbar-mimbarnya juga mirip seperti itu kan. Jadi kayak mimbar-mimbar Usmani karena memang dari mulai PB 9, PB 10 itu memang sangat dekat dengan konjen Batavia, ya, konjen Turki Utsmani di Batavia. Itu aja. Termasuk pada abad 19-20 itu Kiai Haji Samanhuti, Kiai Haji Cokro Aminoto itu juga berhubungan baik dengan konsulat jenderal di Jakarta, di Batavia itu. Ya. Jadi dan itu arsipnya sudah bisa diambil. Itu aja. Di internet juga sudah ada, Kiai. Itu aja. Insya Allah. Jadi tinggal kita mau belajar apa enggak lah, kira-kira begitu aja. Jadi di masjid-masjid di Kasunanan tuh luar biasa. Ada 23 sampai 24 masjid Kasunanan kan, yang mungkin harus dirawat oleh panjenengan. Itu aja. Dan ada logo PB 10, mesti ada PB 10. Sampai ke Jogja kan kita ketemu juga PB 10 muncul. Itu ya, masjid apa namanya di Kota Gede juga ada ketemu logo PB 10 kan gitu aja. Gitu. Nah, ini jadi masuknya di Pulau Jawa itu bahkan pada abad-abad sebelum jatuhnya Majapahit. Bisa diteruskan? Gitu aja. Nah itu. Menurut Stoddard itu, ini buku lawas ini, itu pasang naik kulit berwarna itu aja. Penyebaran Islam telah membentang di bagian barat dan utara Nusantara pada abad ke-7, ya, dan terus berkembang setelah abad 11. Itu. Jadi kalau Senuk Uguronjo itu mengatakan Islam masuk di Indonesia abad ke-13, 14 itu ya, itu yang ngoyoworo bahasa Jawanya gitu. Iya. Sayangnya kita mudah percaya saja, itu ya. Sayangnya mudah percaya. Kemudian berikutnya, penemuan artefak kapal Arab kuno di Desa Punjul Harjo, 9 km dari kota Rembang, oleh Balar Prambanan Yogyakarta diduga dipakai pada abad ke-7, ke-8 masa kerajaan Kalingga. Jadi kalau ada hikayat Arab gitu ya, tentang pada waktu zamannya Ratu Sima itu orang atau Raja Tashi masuk ke Kalingga, itu saya rasa dibenarkan oleh kapal ini, itunya, bahwa pada waktu itu di daerah Pulau Muria sebelum bergabung dengan Jawa Tengah, itu dulu kan Pulau Muria itu, jadi pulau tersendiri dengan Jawa Tengah, artinya ada selat yang dari Semarang, Demak, kemudian sampai ke Lasem, Rembang kan, itu selat dulu bisa dilayari ya. Baru menjadi daratan itu pada abad-abad ke-18-an.
daratan. Dan sampai hari ini kalau hujan kan juga di situ basah semuanya karena emang kayak lembah kan gitu aja, cekung itu. Dan orang yang bangun di daerah situ pasti pondasinya kelem terus gitu. Jadi harus menaikkan pondasi terus menerus dan sebagainya. Ini masa Kalingga. Jadi kalau pada waktu masa Kalingga ada Raja Jaisima masuk Islam pada tahun 725 itu sangat masuk akal juga. Itu aja. Jadi sangat masuk akal. Sayangnya memang tidak terpublikasikan oleh sejarah bangsa Indonesia. Itu aja. SNI kita ya. SNI itu sejarah nasional Indonesia kan gitu aja. Sejarah nasional Islam misalnya boleh. Terus monggo. Ini oleh Balar sudah dihitung. Kalau jenengan tindak Rembang 9 kilo ke sana mesti ketemu ini. Ya. Desa Punjul Harjo namanya. Gitu aja. Itu ada perahu kuno di situ. Ditemukan. Di darat, sudah di darat. Gitu ya. Oke, terus ke. Nah, saya ingin mengambil dari Babat Demak, Raden Atmo Darminto, Kiai Jogja kalau ini kiainya Kiai Muhammad Jazir ini. Tumangkare iyo ono ing kutha pelabuhan kayata Tuban Japara serta Gresik kang wiwit zamane Prabu Erlangga wiwit dibuka kanggo sambungan dagang karo negara-negara manca. Jadi kalau di masa Jayabaya dan sebagainya, para pendampingnya, para penasehatnya orang-orang Islam misalnya, itu sesuatu yang masuk akal juga, ya karena mereka kan membutuhkan penasehat, dan penasehat itu biasanya orang-orang yang memahami bahasa maupun orang-orang dari luar negeri, kan gitu aja. Jadi kalau misalnya godak-gadik maduknya Empu Barada, kalimat Barada itu kalau dalam babat itu sembahyangnya 5 kali sehari, itu ya. Sembahyangnya 5 kali sehari. Apa ada orang Hindu sembahyang 5 kali sehari? Itu aja. Itu di cerita babat. Begitu Ustaz. Ada Empu Barada dan sebagainya ya, dan sebagainya itu. Ini kanggo sambungan dagang karo negara-negara manca. Ini pakai TJ aja. karena saya tulis aslinya saja dari kitabnya Raden Atmo Darminto. Monggo terus supaya ini ya. Nah, ini koin di Jawa Timur bertulisan Arab pada abad ke-9 dan 12 itunya. Di bukunya ini, di penelitian kalau ini Chunjukui itu aja. Ini saya tulis sumbernya juga bahwa pada masa-masa itu juga banyak sekali koin-koin bertulisan Arab pada abad ke-9 dan seterusnya itu. Ya. Saya menemukan koin Demak pada abad ke-15 atau 16 itu. Monggo dipun lajengaken. Ya. Ini kalau kayak gini menarik tapi suwe ceritane itu ya, ngawun tadi. Dinikmati ya. Monggo dipun lajengaken. Nah, Kerajaan Majapahit. Ya, Kerajaan Majapahit ini menarik ya, karena tadi sudah sampai ke abad ke-9 kan. Artinya betapa agama ini sudah masuk sejak abad ke-7 berarti. Gitu ya. Jadi penelitian saya dan kawan-kawan yang sejarah pasti mengetahui. Hanya arep golek arep nulis kuwi nang endi kira-kira ke depan itu. Gitu ya. Maka kalau Kiai Haji Syihabuddin Al-Hafidh ini punya komunitas begini, saya rasa besok bisa mensanatkan ini, itu kan gitu aja, mensanatkan. Lembah Manah Mataram, Ustaz. Sudah. Rumah kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu. Monggo dipun lajengaken. Nah, di slide ini sebelum ini. Jadi Majapahit itu hanya berumur sekitar 2 abadan, itu ya, 2 abad, sekitar 2 abad. Kalau menurut tulisan saya ini sampai 1527 karena sudah pindah ke Jawa Timur, ke Kediri. Maksudnya mau ke Doho atau Kediri. Ya. Semula di Trewulan, kemudian pindah ke Doho. Maka kemudian sampai
1527, bukan 1478 pada masa Brawijaya V. Gitu aja. Masih ada Girindawardana, itu juga istilah Kiai Haji Syiabuddin tadi itu. Jadi bolak-balik yo rebutan kue antara besan karo mantu. 1294-1527. Raja pertamanya itu Raden Wijaya, seorang panglima Singosari dan menantunya Kertanegara. Itu aja. Mantu berontak morotuwo. Enggak, kalau Kertanegara kan yang membunuh Jayakatwang. Nah, itu ya. Jadi cuma istrinya beliau, kalau dulu legitimasinya Ustadz, jadi istrinya tuh dipek bojo. Misalnya jenengan raja sekarang, nanti ada yang menggantikan raja besok, itu biasanya istri jenengan juga dipek bojone dekne juga. Itu ya. Selain kerisnya, gitu kan? Kalau di Demak pintu gledeknya juga diambil, pintu gledeknya. Lambang Suryo Majapahit juga dibawa oleh Raden Patah ke Demak. Itu legitimasinya. Kalau sekarang ya legitimasi pemilu dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Ya. Kalau dulu ya tombaknya atau kerisnya atau istrinya, pokoknya yang semacam itulah. Gitu. Diwarisi, istrinya juga diwarisi. Nah, terus kedua berikutnya. Nah, saya pengen tertarik dengan setelah Raden Wijaya. Ini namanya Sri Jaya Negara. 1309 sampai 1328. Ini ibunya orang Melayu, namanya Dara Petak itu. Dara Petak. Dara Petak itu istrinya Kertanegara yang dipek oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian istrinya kan banyak ya, istrinya Raden Wijaya. Di antara istrinya yang selir itu namanya Dara Petak, karena orangnya sangat putih dan cantik, makanya Petak itu mungkin petak mungkin ya dalam bahasa petak. Kalau istilah Purwacaraka itu petak, itu Dara Petak mungkin, Dara Petak, Dara Jinggo, gitu kan? Ada dua orang Melayu yang waktu ekspedisi Pamalayu 1275 itu dibawa oleh Kertanegara. Ya, dihadiahkan kepada Kertanegara. Barangkali dari Pase atau dari ya sekitar itulah, itunya. Nah, Jaya Negara itu satu-satunya anak laki-laki dari Raden Wijaya. Dari yang lainnya tidak menurunkan laki-laki. Dari Permaisuri juga tidak punya laki-laki. Ini menarik karena dari sinilah muncul rombongan banyak orang Islam dari Melayu. Sehingga membuat adanya khawatir orang-orang Majapahit itu dari keturunan Kertanegara dan Raden Wijaya. Wah, ini kalau sing dadi raja Jaya Negara nanti dipek karo wong Melayu kabeh, kira-kira ngono kuwi. Gitu nggih. Yang Islam berarti. Kan gitu kan? Kemudian terjadi peperangan pada masa itu, pemberontakan Nambi, Sora dan sebagainya pada masa Raden Wijaya dan seterusnya, termasuk pemberontakan Kuti dan sebagainya, kan gitu ya. Akhirnya Jaya Negara sampai mengungsi ke Badander, masih ingat ya sejarah itu, ya. Kemudian diselamatkan oleh Bekel, opsir mudanya Jaya Negara. Iya betul, yaitu Gajah Mada. Itu mulai muncul. Itu mulai muncul tahun 1295. Itu Gajah Mada muncul. Itu aja. Sama satu keponakannya Jaya Negara dari Melayu namanya Aditya Warman. Itu. Jadi kalau yang belajar sejarah Majapahit pasti kenal. Orang ini orang Melayu, pembantunya Gajah Mada. Ya, dan keponakannya Jaya Negara. Gitu aja. Keponakannya Jaya Negara. Dari situlah muncul kemudian rombongan-rombongan dari tanah Melayu ke Jawa. Itu aja. Jawa mengislamkan banyak orang Jawa. Ya, dari situ. Ya, termasuk mestinya setelah Raden atau Jaya Negara yang menjadi raja itu Aditya Warman. Jadi karena pada masa itu adatnya yang paling dekat dengan
dengan Jayanegara itu mestinya Aditya Warman karena ponakannya semuanya perempuan. Ya, hanya ada Tribuana Tunggal Dewi setelah Jayanegara. Tapi kemudian akhirnya Jayanegara dibunuh oleh namanya Tabib Ratanca namanya. Ada ya, Tabib Ratanca. Dalam Tutur Tinular itu ya. Nah, cerita Tutur Tinular kayak. Gue bener ora salah aku ya ora mudeng. Tapi cerita sejarah begitu gitu. Nah, itu ini di Jayanegara. Setelah itu kemudian Majapahit Islam. Sangat Islami gitu aja. Jadi kalau mengambil sanad itu mestinya kita belajar mengambil sanad Majapahit juga, Pak. Gitu ya. Wong Raden Patah juga akhirnya mengambil sanad Majapahit juga. Itu ya. Jadi cuma kadang-kadang Raden Patah difitnah bahwa dia menyerang Majapahit, menyerang bapaknya. Kan gitu kan? Difitnah itu. Padahal Raden Patah itu menyerang Patih Udara. Jadi iya, Rana Wijaya dan akhirnya Patih Udara itu. Karena apa? Karena Patih Udara atau Rana Wijaya itu bersekutu dengan Portugis itu. Sehingga Raden Patah tidak mau Jawa dikuasai Portugis. Tapi sejarah Jawa tidak pernah menceritakan tentang penjajahan Portugis di masa Raden Patah. Gitu aja. Jadi maka orang-orang Islam memang sejak dulu itu membenci melawan Portugis itu, penjajah lah gitu aja Ustaz ya. Nah itu monggo itu barangkali memang wajah menjenengan itu bukan wajah pengkhianat masalahnya kan. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih kan gitu kan. Faminhum man qadha nahbah wa minhum may yaqtadir. Wa ma badalu itu dia. Itu. Lajeng monggo. Gitu ya. Nah ini komunitas Islam sudah lama menetap di Jawa dan mereka secara aktif ikut membangun kerajaan-kerajaan bersama memeluk agama lain sejak berdirinya Kerajaan Kediri, Singasari dan Majapahit. Itu di bukunya Donald McLean Campbell, Java Past and Present, volume 1, halaman 57 sampai 58. Jadi itu saya tidak nulis dari orang Islam loh, itu ya supaya tidak ada alasan kemudian iki sumbernya sapa kan gitu kan dan sebagainya. Ya. Ini sumber mereka sendiri bukan sumber orang-orang Islam gitu ya. Menyatakan bahwa di masa Majapahit itu ada banyak orang Persia, orang Arab itu ya, dari pantai utara Sumatera yang kemudian bangun komunitas di Jawa. Ya. Itu sejak mendirikan Kediri, mendirikan Singosari, mendirikan Majapahit. Gitu. Orang-orang Islam, ya, orang-orang yang setia dengan ratunya. Coba jenengan bisa melihat sejarah. Mesti orang Islam itu tidak berkhianat kan gitu ya, terhadap sultannya, terhadap rajanya itu. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini dari Wycliffe itu aja. Beliau mengatakan batu-batu nisan, Trowulan dan Tralaya membuat kita harus meragukan pendapat yang pernah dikemukakan oleh para ilmuwan orientalis bahwa agama Islam berasal dari daerah pesisir Jawa dan pada mulanya merupakan satu kekuatan agama dan politik yang menentang Majapahit. Jadi itu kesimpulan dari Wycliffe yang kebetulan jadi sumber kita. Ya, akhirnya benar bahwa Islam tidak pernah memberontak kepada Majapahit. Gitu. Dari kata ini itu aja. Itu yang makamnya Syekh Jumadil Kubro itu kayaknya di tengah-tengah istana gitu Ustaz atau gimana Ustaz? Iya. Di daerah Trowulan. Trowulan ya, ada ya. Ada. Ada makamnya Ndorowati Murdaningrum juga. Cempo juga nggih Ustaz. Iya, kubur panjang juga di situ kan. Kalau jenengan di Demak kan juga sama nggih. Di sebelah barat itu kan muncul juga kubur-kubur panjang dari itu. Yeah. Walaupun mungkin petilasan juga Ustaz. Mungkin petilasannya. Jadi misalnya Sunan Aryo Penangsang itu di sebelah barat Masjid Agung juga ada. Itu kalau saya tanya di takmirnya ya, ini mungkin ininya jubahnya yang dimakamkan di sini. Gitu ya. Kemudian kalau di Kadilangu juga ada petilasannya Aryo Penangsang juga. Ini katanya
pecinya atau ininya kupluknya, gitu kan? Kalau jenengan tindak ke di mana di sana daerah apa namanya yang ke arah Pati itu, ya itu juga nanti ada makamnya Arya Penangsang juga, gitu ya. Iya, makanya itu petilasan orang-orang apa para ulama dulu gitu. Monggo teruskan. Ini terbulan ya. Jadi saya pengen menurutkan nasab aja dulu. Ya. Nah, ini kemudian dari recap juga, Majapahit merupakan salah satu negara terbesar di Indonesia. Pengganti-penggantinya yang sudah menganut agama Islam mengenang negara ini dengan penuh bangga dan menggambarkan diri mereka sebagai pengganti dinasti-dinastinya. Jadi orang Islam bukan penentang Majapahit, gitu. Jadi mereka mewarisi para leluhurnya, gitu ya. Jadi supaya jangan kayaknya Islam itu tercabut itu loh, ditentang kayak gitu kan, dari gitu ya. Jadi Islam itu barang baru di Jawa misalnya gitu kan. Selama ini dalam babat tanah Jawa selalu begitu. Ditentangkan bahwa Islam itu barang baru dari Jawa, dari Arab ini, gitu ya. Sampai hari ini kan muncul itu bahwa orang Islam harus dipisahkan, bahwa label-label Arab harus dipisahkan. Sampai hari ini kan juga begitu. Ya. Padahal ini historinya langsung dari Belanda sendiri saat ya, Reclef itu. Iya, dari orang-orang mereka sendiri. Orang mereka sendiri. Iya, penelitian mereka lah, insyaallah. Terus berikutnya, San. Ini di sini banyak rangkaian. Saya lagi mencoba mengurutkan aja. Ada Maulana Malik Ibrahim, itu sudah agak kesini lah, sudah setelah Hayam Wuruk kan, setelah Hayam Wuruk. Jadi kalau boleh cerita Gajah Mada dan Aditya Warman ya, berarti itu yang barangkali harus dikuatkan di Majapahit itu. Jadi karena mereka pelopor orang-orang yang Islam yang masuk banyak di Majapahit. Jadi Gajah Mada itu sudah Islam, Aditya Warman Islam gitu, Ustaz? Kalau Gajah Madanya sampai hari ini belum pasti. Tapi pasti orang-orang Majapahit mengambil para penasehat militer maupun pedagang itu ya. Karena ketika Sunan Ampel itu wilayah Pantura sudah dikuasai pedagang Islam. Itu ya. Sehingga Majapahit sudah kondisinya tidak bisa secara ini ya, kuat secara ekonomi. Kontrol ekonomi ya. Justru dikuasai oleh kalangan ulama dan sunan-sunan di wilayah utara. Dari mulai Lamongan, dari Jepara ya, dari Jepara terus ke timur sampai ke Surabaya sampai Madura. Itu poin pentingnya. Jadi sejarah hanya mestinya kita juga di samping pondok pesantren juga seperti Ustaz Syihabuddin juga ya, mengelola bisnis-bisnis gitu aja. Soalnya udah mulai semua, Ustaz. Nanti selesai untuk titisane para wali zaman dulu. Langsung jadi pengusaha itu. Dari sini insyaallah. Itu aja. Lajeng monggo. Itu aja. Afan, Ustaz, belum dibaca tadi, Ustaz. Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim. Pada masa Hayam Wuruk sudah banyak pembesar Majapahit yang masuk Islam. Maulana Ibrahim juga mengajak Wikramawardhana masuk Islam tapi belum berhasil. Itu pada waktu itu. Sampai beliau wafat tahun 1419. Itu aja. Beliau rawuh di Gresik sekitar tahun 1375. Itu aja. Di masa Hayam Wuruk kan berarti ya. Di masa Hayam Wuruk pada masa-masa Gajah Mada. Itu aja. Pada masa itu juga ada namanya Laksamana Nala yang juga nampaknya dari Melayu juga, yang kemudian mengkondisikan Pase itu akhirnya mengirimkan para putri dan ulamanya juga ke Majapahit juga. Itu menurut catatan orang Aceh kalau ini, gitu Ustaz. Jadi kita harus menjalin hubungan dengan Malaysia, Thailand, Terengganu. Mulai sekarang Ustaz ya, karena itu dari dulu ternyata udah jalan. Iya, Patani ya. Patani. Insyaallah bagian dari sejarah kita itu. Filipina. Yang hilang kan cuma Filipina ya. Padahal Filipina dulu kan Islam. Itu aja. Filipina Islam, Brunei apalagi ya tentu ya sampai hari ini. Filipina juga tentu bekasnya masih sampai hari ini masih ada lah. Yang menjadi catatan kita kalau jenengan membaca atau meneliti itu pasti Allah itu akan membuka sejarah. Itu ya.
Jadi walaupun ada yang terganjal oleh batu atau tertutup oleh misalnya air, satu ketika akan dimunculkan kembali. Akan kebuka lagi. Akan kembali, pasti itu. Dan itu tidak bisa ditentang oleh manusia. Tidak ada kekuatan manusia bisa mengambil itu. Apakah sekarang muncul situs-situs baru yang ditemukan, Ustaz? Termasuk tanda dari kebangkitan baru, Ustaz? Di Trowulan, di Jombang, di beberapa tempat mulai banyak ditemukan situs-situs baru, iya, yang menunjukkan juga tentang Islam dan semuanya. Memang belum final gitu. Iya. Apakah itu juga fenomena hampir bersamaan di semua tempat? Iya, iya kira-kira kayak Sambo lah kira-kira. Kasusnya Sambo lah. Siapa yang menyangka Sambo tidak tertangkap kan gitu toh. Tapi Allah yang mengambil caranya dengan indah kan gitu ya. Siapa yang bisa menerangkan Al-Maidah 51? Ternyata mulutnya Ahok juga kan. Jadi itu kan caranya Allah itu membuat. Kalau orang Islam bicara Al-Maidah 51 kan sangat radikal kan gitu kan. Malah lewat mulutnya Ahok kemudian semua tersadarkan dengan tafsir Al-Maidah 51. Kiai jadi. Gitu. Jadi Petruknya itu. Petruk dadi ratu itu ya enak apik juga. Ya, jadi artinya wong semuanya dalam skenario Gusti Allah gitu. Cuma kadang-kadang kita kurang sabar aja. Kurang sabar sambil kita menguatkan sop yang bagus kan gitu kan. Menurut saya kalau sejarah selalu begitu. Nggak bisa sejarah dihapusi kan, polanya sama saja. Sejak masa dulu, Majapahit, Demak, dan sekarang juga sama saja. Ya. Jadi maka nggak boleh kita nyempal dari sejarah itu. Tu'ti ukulaha kulahinim biizni rabbiha. Gitu. Monggo dilajbun lajengaken. Gitu. Terus ini, terus aja yang ini apa ya, sampai berikut. Ini Jamaluddin Al-Husain Al-Kubra itu Jumadil Kubro itu Ustaz. Ya, gitu ya. Nama dari Jumadil Kubro. Jadi itu sesepuhnya wali di Nusantara. Itu aja. Tidak hanya Nusantara, Filipina, Brunei, Kalimantan, Perlis, Terengganu, ya? Semenanjung Melayu dan itu Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Kubro. Kemudian namanya Jumadil Kubro gitu ya. Jadi yang mengislamkan Indonesia ini anak cucu beliau. Anak cucu beliau. Usroh wahidah gitu ya, satu keluarga. Kalau di antaranya itu ya. Ajib nih. Luar biasa. Memang caranya Gusti Allah tadi. Silsilah Kiai Mustaqim ini udah nanti itu. Filipina ya Kiai Abdurrahman Ba'asyir. Thailand gitu loh nanti. Masyaallah. Kudune ngono dzurriat Pak Amin Pak. Iya dan kalau jenengan perhatikan di tanah Jawa itu kan kenapa orangnya sakti-sakti, itu karena di bawahnya ada ring of fire, gitu kan? Ada ada api yang ada di Jawa itu. Ada sungai api. Ada sungai apinya, ya kan? Pengging, kemudian Pajang ke bawah itu ada apinya semuanya. Lawu berarti juga. Lawu juga ada apinya, gitu ya. Maka kenapa api itu penting? Karena dia menjadikan pasirnya pasir yang bagus, sehingga kerisnya juga keris yang bagus. Oh. Gitu. Senjata yang bagus. Alanalahul hadid. Betul. Kemudian berasnya juga beras yang bagus, karena mengalirkan air yang bagus-bagus. Airnya juga bersih, berasnya juga bersih. Pasirnya bisa untuk bahan senjata keris terbaik. Senjatanya paling terbagus. Wah, begitu ya. Coba tanya orang geologi, pasti akan itu. Itu ya, nyambung dia sama orang keris tadi. Tadi kalau pedang. Makanya keris-keris sekarang saat keris terbaik kan mau dikumpulkan sama orang Yahudi. Saya nggak tahu kenapa gitu. Referensi di internet tuh kalau keris tertua itu diambil oleh orang Yahudi. Ternyata dari Gunung Merapi saatnya. Gitu ya. Insyaallah. Jadi karena orang Jawa sakti-sakti kira-kira begitu aja. Karena di bawahnya ada api, makanya gitu Ustaz. Nggak terus kayak kangelan nih kan. sing kerisnya gue ya. Nanti bab keris nanti ada sendiri Ustaz. Gitu. Oke.
dipun lajengaken ya. Bagi-bagi waktu nggih nanti masalahnya. Nah, ini pada waktu Sunan Ampel sangat menarik ya. Ada bibinya Ndorowati Merdaning permaisuri. Jadi di masa Sunan Ampel tuh Raja Majapahit itu permaisurinya namanya Ndorowati. Itu bibinya Sunan Ampel. Meninggal tahun 1448. Masya Allah. Itu aja. Jadi Mulai hukum mantu-mantuan, besan-besanan gitu nggih Ustaz. iya, ini butuh waktu suwe ya kayak kajian ini ya. Monggo. Monggo terus kayak habis ini terus ya, terus. Nah, ini dia. Ini ada Bapak Diponegoro yang saya nukil, kemudian ada Frienmes ya. Maksud dan tujuan ini Kertanegara, Kertawijaya maksud saya. Maksud dan tujuan agama Islam dengan agama Buddha sama saja, tapi tata cara beragamanya berbeda. Dan hal tersebut tidak mengapa. Saya ingin mengatakan kepada penduduk Majapahit, aku beri izin untuk masuki agama Islam dengan kesadaran, cinta dan tanpa paksaan. Kamu, Raden Rahmat, tidak boleh maksa mereka. Kemungkinan aku juga akan masuk Islam. Karena maksud agama ini keduanya sama. Ini di Babat Diponegoro juga ditulis. Mungkin ini menulis dari sini barangkali. Ya, jadi artinya rajanya saja. Raja dulu kan menyembunyikan keimanan sih. Biasanya rata-rata begitu aja. Supaya tidak dirongrong oleh rakyatnya yang mayoritas kan gitu aja. Barangkali ini juga penting disampaikan. Ini teori Habasyah misalnya Raja Habasyah dulu mungkin juga menyembunyikan keimanan gitu aja. Jadi ternyata fikih itu dipakai juga oleh Raja Majapahit. Tahu Jawa. Termasuk fikih Islam fikih nikahnya antara Ndorowati Merdaningrum dengan Kertawijaya. Kalau dianggap Kertawijaya itu Hindu atau Buddha, masuk wanita Islam nikah sama laki-laki Hindu atau kan gitu kan? Itu juga perlu jadi kajian yang lebih lanjut. Ini semacam dekret presiden atau gimana ya? Iya. Yang ayat 39 itu loh, seluruh orang di Majapahit yang mau masuk agama Islam, aku tidak melarang kalau senang saja. Iya, jangan memaksa. Jangan dipaksa. Kamu tidak boleh maksa. Kemungkinan aku juga akan masuk Islam. Masya Allah. Ya, karena maksud agama itu keduanya sama. Ini di masa Sriwijaya juga saya tulis. Itu ya bahwa raja-raja Sriwijaya juga memeluk agama Islam. Agama Islam juga. Gitu ya. Itu berarti abad ke berapa? Abad ke-7 abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5 itu ya. Bahkan kalau jenengan membaca biografi Ibnu Asir sama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada sahabat Nabi yang ada di Sriwijaya. Ya kan? Itu di buku saya yang di terbitan Aqwam itu saya kasih itu di footnote itu. Jadi di biografi dulu. Lah kenapa saya tidak menulis? Padahal ini ditulis juga para ulama dulu tentang adanya sahabat Nabi yang ada di Sriwijaya atau di Sumatera atau di Nusantara. Itu. Next berikutnya sampai. Nah, ini yang menarik ya, padahal belum sampai Demak ya. Belum sampai Demak. Piye iki carane ngene iki? Enggak apa-apa Ustaz, kita memang nyantai Ustaz. Nyantai ya. Kita lanjutkan Ustaz. Tapi kiainya enggak boleh loh. Berbacaraka dalam Kepustakaan Jawi halaman 87 mengatakan dilalah karasaning Allah. Majengipun agama Islam wonten ing tanah Jawi menika kesarengan zaman ura-uru ing salebeting kerajaan Majapahit. Satemah suda kekiyatanipun wasana risak babar pisan. Ing nalika menika para yen zaman sakmangke ingkang dipun wastani intelektulen Jawi saya kathah ingkang lumebet agama Islam. Ingkang mekaten wau anjalarani para intelektual ngempal wonten ing ulekaning agama Islam. Ingkang dangu-dangu dados ulekaning panguwasa satemah pusering kabudayan Jawi Islam. Jadi lahirnya Islam pada saat resesi Ustaz ya.
Ya, karena ada kekosongan kekuasaan. penguasaan. Jadi karena Raden Patah dan Sunan Ampel melihat bahwa waktu itu kalau tidak ada yang menggantikan Majapahit, karena kan faktornya kudeta, Girindawardana kepada Brawijaya V, kan gitu kan, kudeta antar keluarga lah, gitu kan. Nah, kemudian Sunan Ampel mengambil alih. Kalau di Jawa tidak ada kekuasaan yang memerintah maka akan hancur, kan gitu kan. Kemudian kamu Raden Patah adalah keturunan Majapahit. Kamu yang berhak menjadi raja berikutnya. Kita baca bahasa Indonesianya, Ustaz. Oh gitu. Ada yang sebagian dari tanah Darapeta. Oh, Darapeta ya. Dengan kehendak Allah majunya perkembangan Islam di tanah Jawa bersamaan dengan huru-hara dalam keraton Majapahit. Sehingga lemah kekuatan kerajaan bahkan boleh dikatakan rusak sama sekali. Pada saat itu para ilmuwan Jawa banyak yang masuk Islam. Demikian juga para pembesar kerajaan sebagai pusat pelopor kebudayaan Jawa Islam. Gitu ya. Makanya ya monggo itu sudah selesai ya. Terus satu lagu, mungkin 5 menit lagi Nji. 5 menit lagi. Ini yang nulis siapa ini? Werdem ya. Halaman 207. Islam telah menjadi simbol bagi banyak orang Indonesia sebagai simbol perlawanan terhadap sistem kasta kolonial. Seperti sebelumnya telah menjadi simbol perlawanan terhadap sistem kasta Hindu. Mayoritas rakyat Indonesia menemukan dalam Islam persatuan dan perlindungan. Jadi salahnya Portugis sama Belanda karena mereka membangun sistem kasta lagi. Itu. Seperti di masa Hindu. Kata beliau begitu. Jadi gara-gara penjajahanmu, kemudian orang Jawa jadi dikasta-kasta, akhirnya mereka kemudian melawan. Gitu ya, kira-kira begitulah. Jadi yang membuat Islam semakin kuat jane penjajah Portugis sama penjajah Belanda. Katanya begitu. Gitu ya. Kalau pada masa Samanhudi itu kan orang Jawa, orang pribumi itu kan namanya seperempat manusia. Gitu ya. Jadi kalau membahas itu Kiai Jazir yang lebih paham lah dari saya. Jadi kalau istilahnya cokro itu gembel gitu loh ya. Jadi kalau istilah cokro itu gembel. Jadi manusia Jawa itu adalah gembel, seperempat manusia saja. Itu ya. Kalau jenengan baca arsip Usmani juga ada di itu bahwa orang Belanda, orang Portugis itu salahnya membuat orang Jawa pribumi budak. Itu ya. Sehingga mereka melawan. Agama Kristen tidak pernah tidak pernah maju di tanah Nusantara karena mereka membuat kasta, gitu kan? Memisah-misah antara orang Jawa, orang Belanda dan orang Cina ya, 3 kasta kan? Kasta Eropa, kasta Cina dan kasta Jawa atau pribumi. Ya, itu. Jadi membuat kemudian mereka melawan penjajah, melawan Cina. Kan gitu kan? Dan itu sejarahnya terus berlanjut, itu ya. Sejak masa Jaya Negara sesungguhnya sudah ingin memperbaiki dengan Cina karena Raden Wijaya dulu ngoploki wong Cina. Kan itu kan? Dan Jaya Negara pengen memperbaiki hubungan. Maka Aditya Warman itu diutus ke Cina sebagai duta untuk memperbaiki hubungan dengan Cina. Wah, itu luar biasa. Memang kalau dalam bahasa sejarah memang luar biasa. Jaya Negara pengen supaya Cina itu baik-baikan lagi sama Jawa gitu ya. Wong wingi bar ditutuki oleh Raden Wijaya gitu kan. Itu kira-kira ngono kowe. Aduh, iki wis awan iki, gentean. Gitu ya. Masya Allah gitu aja. Simbol perlawanan. Jadi kasta kolonial namanya. Jadi kalau dulu namanya kasta Hindu berubah menjadi kasta kolonial. Gimana itu? Oke, sudah. Mungkin 1 halaman lagi. Sebab runtuhnya Majapahit. Ini yang salah dimengerti. Ini penting saya sampaikan. Itu ya. Runtuhnya Majapahit itu bukan dari Demak itu. Ya. Satu dari kota Malaka yang sudah menjadi pusat perdagangan internasional. Sehingga suryaning Majapahit sudah mulai redup. Ya, dan pusat penyebaran agama Islam. Jadi Malaka ini pusat ekonomi Islam saat itu ya? Iya, pada masa itu. Dan pusat penyebaran Islam.
internasional. Ini yang nulis internasional. orang luar negeri juga, bukan orang Islam. Perang saudara para Grek antara pembesar dan keluarga kerajaan. Nah, iki formakin gaya kosasi abasis. Gitu. Nanti yang Melaka apa nang Batam. 1401, 1406. Ini perang terus nang Majapahit. Majapahit jadi lemah, Malaka mendirikan kerajaan sendiri pada 1402. Artinya apa? Pasal-pasal negara-negara bawahan Majapahit sudah mulai melepaskan diri karena istana Majapahit sudah mengudrek dewek kira-kira ngono kowe. Ya. Kemudian ekspedisi Cheng Ho, ini yang paling penting menurut saya. Ya. Jadi Kaisar Yongle mengirimkan duta-duta ke kerajaan Nusantara. Jadi mengurangi pengaruh daripada Majapahit. Ya. Kemudian yang keempat ada kudeta Girindawadana 1478. Nah, slide-nya masih banyak. Tenang aja kalau gitu aja. Satu slide bisa berlangsung Ustaz, kan ini acara ini kan enggak langsung sekali aja Ustaz. Iya. Jadi ini kita slide ini icip-icip. Icip-icip aja ya. Nah, besok kita lanjutkan berarti kan sama materinya Ustaz. Iya. Cuma sampai di slide ini. Atau di bawah ini, di bawah satu lagi, di bawah ini. Boleh di bawah satu ini. lagi. Nah, ini aja nanti. Atau sekarang aja ya, udah selesai aja dulu ya, supaya Dewan penasaran dakwah. aja. Jadi supaya penasaran besok mau belajar lagi gitu ya. Demikian tentang paparan sebentar Ini tentang. dijelaskan saat ini Ustaz. Dewan Dakwah Wali Songo saat ini. Oh ya, ini penting nih. Sudah selesai langsung ya. Jadi poin ini sama ini penting ini. Membangun kerjasama dakwah dan politik dengan Turki, dengan Mesir, dengan India, Melayu, Aceh dan lainnya. Satu. Tidak bisa orang Islam dipisahkan dengan negara luar, tidak bisa. Ya. Yang berikutnya memajukan kekuatan ekonomi dengan berperan dalam perdagangan dalam dan luar negeri. Ekspor impor. Ya, ini juga harus dilakukan oleh panjenengan. Jadi di samping membangun madrasah, masjid, pesantren, itu juga harus membangun ini. Itu ya, rekomendasinya gitu ya Ustaz. Oke, begitu aja. Gitu, Masya Allah. ini. Ya, ini menarik nih. Satu lagi aja. Ya, pada waktu Demak terdapatnya jemaah yang sangat berpengaruh dan dapat mengadakan hubungan dengan pusat-pusat Islam internasional di luar negeri, di tanah suci Mekah, dan bila perlu dengan khilafat Turki. Mungkin merupakan hal yang membedakan pemerintahan negara Keraton Majapahit lama dengan Keraton dengan Kesultanan Demak yang masih muda. Ini di bukunya Grab dan Bizet di Kerajaan-Kerajaan Islam. Kemudian ini tulisannya Tom Peres itu di Suma Oriental. Ini orang-orang Demak sukses itu membuat banyak masjid dan hubungan dengan para mullah di luar negeri. Itu ya. Jadi ini sejarah yang ada. Jadi jangan sampai Bengali, Arab, Persia, iya. Masya Allah. Jadi itu tulisan mereka, bukan tulisan orang Islam. Gitu aja. Jadi apalagi kalau orang Islam yang nulis akan lebih lengkap lagi pasti. Gitu ya. Dan masih banyak buku-buku tentang ini ya. Jadi insya Allah bisa dipun lajengaken pada waktu dan kesempatan. Nyuwun pangapunten Mbok menawi mau Kiai, ngapunten Kiai. Jadi aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.